kita, tokoh kita. Beliau bukan hanya tokoh pemuda Maluku, tapi sudah menjadi tokoh semua kalangan. Siapa lagi kalau bukan Abang Omar K, Ketua Umum DPP Front Pemuda Muslim Maluku. Yang kami hormati juga ada Bapak Kapos Pol Jatiwaringin, Kanit Polsek Pondok Gede, dan yang kami hormati, mungkin bisa berdiri perwakilannya yang kami sebutkan di sini. Oh, kompak juga, selamat datang. Forkabim Pondok Gede. Agar saya berperkenalkan. Tapi di sini kita satu. Kemudian itu sudah, dan Forkabim Jati Rahayu sudah. Ada yang belum disebut? Punten? Oh, Pemuda Pancasila Pondok Melati. Silakan Pak, berdiri perwakilannya, Masya Allah. Aduh, Grip Pondok Melati juga hadir. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak Polsek yang memberikan kesempatan kepada kami acara ini dipindahkan ke sini. Ini menjadi suatu kehormatan bagi kami. Saya atas nama Ketua RT 08 dan juga sebagai Ketua Umum Front Pemuda Maluku. Judul acara ini bukan pertama yang saya lakukan, yang diminta oleh Pak Kapolsek. Bukan kali ini, tapi kemarin acara juga yang sama di Polres Jakarta Timur. Kapolres utus Pak Kasat Intel ketemu saya dan minta tolong untuk mengumpulkan teman-teman ormas yang sama. Hanya kita ada di Pondok Gede. Kemarin itu khusus di seluruh wilayah Jakarta Timur. Dan kami dapat 18 ormas yang diwakili oleh 55 orang hadir di Polres Jakarta Timur, yang mungkin saja judulnya teman-teman ormas. Bahwa saya menjadi warga di sini, istana saya ada di sini, maka ini menjadi kewajiban. Program Pak Kapolsek hari ini sudah pasti tidak lain daripada keamanan dan ketertiban. Hanya saja saya menyampaikan kepada teman-teman Polsek juga bahwa kami teman-teman ormas ini, kami hidup di jalan. Contoh kemarin, banyak sekali teman-teman yang judulnya adalah preman, mereka ditangkap-tangkap. Artinya kesempatannya juga saya atas di Pasar Ramadjati, kebetulan saya yang kelola. Saya berhubungan dengan teman ormas. Ada situ ada Banteng, ada FPR. Kami tidak bisa lakukan apa-apa karena kepolisian turun langsung ambil, padahal perorangan begitu. Maka saya minta kepada teman-teman kepolisian bahwa yang terjadi di Jakarta Timur dan yang terjadi di Keramat Jati dan di mana saja, kita minta agar teman-teman Polsek juga berkoordinasi dengan kami, bertanya dan melihat apa yang terjadi di lapangan. Kalau dibilang hari ini kehidupan terpaksa harus begitu, tapi kami juga mengerti yang baik dan yang benar, yang baik dan tidak baik, yang salah dan yang benar. Maka saya sekali lagi atas nama teman-teman ormas memohon kepada Pak Kapolsek. Alhamdulillah di Pondok Gede ini tidak ada, dan saya belum dengar kalau ada salah paham antara kami ormas atau kejadian kecil di lapangan, belum. Karena alhamdulillah kami di sini komunikasi, dan teman-teman ini bukan hadir pertama di tempat saya. Dalam setiap kegiatan saya pasti bertemu dengan mereka. Ini sudah menjadi keluarga besar kami. Maka sekali lagi saya minta kepada teman-teman semua bahwa ini menjadi keluarga besar kita. Saya atas nama pribadi juga meminta kepada semua teman-teman ormas bahwa ada keluarga Ambon yang mungkin tinggal di tempat-tempat yang teman-teman punya wilayah, ada salah paham, ajaklah mereka sebagai keluarga, lalu ajak duduk bicara yang baik. Sudah tidak bisa komunikasikan dengan saya, sudah tidak bisa, maka saya serahkan kepada Polsek. Itu yang saya mohon kepada teman-teman. Dan sekali lagi saya titip anak-anak Maluku kepada semua teman-teman ormas, khususnya di wilayah Pondok Gede dan khususnya Pak Kapolsek. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interaksi ya supaya kita itu lebih akrab. Kemudian kita pun suasana yang merakyat, gitu ya. Karena saya juga orang jalanan juga. Ya. Saya betul. Makanya tadi Pak Kadek Intol nanya rondon, waduh saya nggak punya rondon nih ya. Iya. Jadi mengalir aja. Tapi ini luar biasa ya. Suatu kehormatan bagi kami jajaran Polsek Pondok Gede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Sohibul Baik, luar biasa Bang Umar K, yang sudah memberikan tempat, ruang, waktu pada kami untuk dapatnya
kami dari jajaran Polsek Pondok Gede, saya selaku Polsek Pondok Gede ya, bisa mempertemukan teman-teman ormas yang ada di wilayah hukum Pondok Gede dan Pondok Melati, karena kebetulan Polsek Pondok Gede itu wilayah hukumnya meliputi Pondok Gede dan Pondok Melati, yaitu yang menjadi bagian tanggung jawab saya selaku pembina Kamtimas yang ada di wilayah yang menjadi tempat tugas saya. Ya, selayaknya kita baru sebagian ada yang belum kenal ya. Mungkin saya harus memperkenalkan diri juga ya. Nama saya Bambang, tadi disebutkan juga. Saya sebagai Kapolsek Pondok Gede ya. Sebelumnya saya bertugas di Gambir, di jajaran Jakarta Pusat, di jajaran Jakarta Barat ya. Kemudian penugasan di Aceh, di Kalimantan Barat ya. Kemudian kembali lagi ke Jakarta, ke Mabes Polri, sampai kita bisa bertemu di tempat yang berbahagia ini ya, untuk mempererat tali silaturahmi ya. Jadi makin banyak saudara, makin banyak teman ya, makin mudah ya kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Pastinya seperti itu ya. Terkandung maksud ya, kami pun bertemu, berkumpul di tempat Bang Umar yang kita hormati ini ya, dalam rangka kita hidup di jalanan, kita bertugas di lapangan ya. Semua elemen itu pasti akan kita jadikan teman. Karena semua persoalan sosial yang ada di masyarakat ya, itu ketika kecil itu memang ya harus bisa kita atasi ya, bapak-bapak, ibu-ibu ini ya. Karena apa ya? Ya teorinya keamanan Pak ya. Kriminalitas itu berawal dari persoalan sosial yang ada di masyarakat. Kalau kita atasi nanti levelnya naik ya. Jadi kerawanan Kamtimas. Rawan Kamtimas ketika tidak kita intervensi, ketika tidak kita atasi, dia jadi rawan kriminalitas. Kalau kita udah bicara kriminalitas, berarti fungsi-fungsi pembinaan ini kita nggak berjalan ya. Fungsi pembinaan nggak berjalan. Ormas ya, ormas itu kan organisasi kemasyarakatan. Terkait dengan apa? Kegiatannya terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian mempererat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai anak bangsa. Ya. Kemudian melakukan pembinaan ya terhadap anggotanya supaya apa? Supaya patuh ya, sesuai dengan tujuan organisasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tinggal saya tadi kan baru nama ya, kadang-kadang saya memang suka seperti itu, loncat-loncat Pak, nggak sistematis. Ya, kadang-kadang suka ada yang lupa juga, tapi ya seperti itulah ya. Kalau apa isi kepala kita udah kepenuhan begitu Pak ya, sudah banyak lupanya. Tapi bukan berarti melupakan, ya enggak ya, kita semua sama ya. Saya tinggal di Kebon Kacang, Tanah Abang. Istri saya 1, anak saya 3 ya. Saya ketemu istri pun waktu saya bertugas di Kalimantan Barat dari Sambas sana. Sekarang jadi istri saya tinggal di Jakarta ya. Kemudian bertugas di Pondok Gede ini kurang lebih ada 5 bulan Desember ya kurang lebih 5 bulan 6 bulan lah. Kegiatan seperti ini memang udah merupakan kebiasaan saya. Gimana saya bertugas ya, pasti saya bertemu ya, pasti saya kumpulkan kawan-kawan dari ormas, dari potensi masyarakat yang ada. Saya udah 4 kali Kapolsek berat ya. Yang keempat ya seperti inilah ya, sehingga alhamdulillah di mana saya bertugas ya, situasi ya Kamtimas yang saya kelola bisa terjaga dengan baik. Alhamdulillah, itu merupakan suatu pencapaian ya, suatu keberhasilan. Bukan saya yang hebat, bukan yang hebat karena kita kuat Gede dan Pondok Melati semua saudara. Ya. Selesaikan, jangan sedikit-sedikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Hukum itu upaya terakhir. Ya. Hukum itu upaya terakhir. Ya. Ketika aspek kemanfaatan hukum, musyawarah mufakat itu kan dasar daripada negara kita Pancasila kan, musyawarah dan mufakat, aspek keadilan, aspek kemanfaatan hukum.
Yang terakhir baru aspek yuridis, aspek hukum. Itu upaya terakhir itu tuh. Ketika persoalan sudah memuncak, ketika persoalan di bawah tidak teratasi, tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, ini saya harapkan jangan sampai ini terjadi seperti itu. Ya. Apalagi udah kita kumpul semua kayak begini. Ya. Silakan mau komunikasi langsung dengan saya, silakan. Ya. Atau mau dengan jajaran anggota saya di Polsek Margonda, silakan. Ya, syukur-syukur selesai. Kalau nggak selesai, sampaikan ke saya. Ya. Nggak ada masalah yang nggak bisa selesai ya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara kepala dingin, dengan kebersamaan, ya, komunikasi, kolaborasi. Itu yang penting. Sekarang ruang komunikasi sudah saya buka di sini. Alhamdulillah Bang Omar selama saya di sini ya, memang secara umum kondusif ya. Utamanya dari teman-teman ormas lah ya, baik semua, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada ya. Kalaupun ada ya itu bukan atas nama organisasi ya. Itu atas nama pribadi ya. Jangankan ormas ya, polisi, tentara pun ada oknumnya, Pemda pun ada oknumnya ya. Tapi itu tidak mengatasnamakan organisasi ya. Jadi ini kita harus bisa membedakan nih ya. Kita harus bisa mengklaster, mengkanalisasi mana bicara organisasi, mana bicara pribadi ya. Boleh kita punya jiwa korsa, tapi jiwa korsa itu yang mendidik ya. Jangan salah ya. Jangan salah menempatkan jiwa korsa, kebersamaan, kesetiakawanan. Ingat, kita ini berorganisasi. Tujuan organisasi pasti mengajarkan sesuatu yang baik ya. Ada organisasi, mungkin kita bisa bekerja di sana, kita bisa berusaha, kita dapat rezeki di sana ya. Bukan cari musuh ya, cari rezeki. Itu ya. Apalagi kalau sampai bersinggungan sama aparatur pemerintah, jangan ya. Jangan ya. Negara jangan dilawan ya. Jangan dilawan, nanti presiden marah ya. Jangan. Intinya apa? Kita kerjasama. Saya nggak bicara di luar wilayah Pondok Gede lah ya. Ada persoalan apa di mana itu bukan di wilayah Pondok Gede. Tapi kalau kita bicara dalam konteks Pondok Gede, bicaranya kebersamaan, soliditas, ya. Itu yang menjadi perhatian dari saya selama saya menjadi Polsek Pondok Gede. Ya. Sementara secara umum, ya alhamdulillah yang tadi saya sampaikan, Umar, ya mungkin karena dari Bang Omar juga nih kan, bagaimana membina, bagaimana merangkul semua saudara-saudara kita yang ada di sini ya, orang lokal, orang pendatang, semua ya, kita rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, nggak ada yang membeda-bedakan itu. Kita kuat karena kita bersama. Kita mengusir penjajah pun bukan orang Jawa aja ya. Kalau orang Jawa aja, nanti yang lain-lain pada minta merdeka, semua kita berperan ya, berperan ya. Karena sistem pertahanan yang ada di Republik Indonesia itu sisaan merata. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Contoh perang 45 dulu kan ada perang gerilya. Bukan tentara, bukan polisi aja, petani, masyarakat biasa pun ikut membantu, berperan. Ya. Mari sama-sama kita jaga kemerdekaan ini, kemudian kita isi kemerdekaan ini ya, dengan hal-hal yang positif ya, yang bisa membawa kemanfaatan kawan-kawan semua. Mungkin sambutan dari saya sementara itu aja. Ya. Saya buka ruang tanya jawab, silakan ya. Mau nanya apa aja bebas. Ya. Sepanjang berkaitan dengan Kampinas dan sepanjang berkaitan dengan hukum dan sepanjang bisa saya jawab. Kalau enggak bisa saya jawab ya mungkin nanti kita diskusi di kantor. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Lain taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap ormas diwakili memberikan sedikit masukan kepada Pak Kapolsek atau ada apa yang harus ditanya, langsung aja. Kalau beliau ini kayaknya tidak ada memberikan masukan. Saya pikir setiap ormas mungkin dari pemuda Pak. Ya, iya. Itu pilihannya dua. Ini saya orang lapangan juga. Ya, iya. Saya memang akan memberikan masukan juga pada komisi. Ya. Silakan. Ya, saya lanjut. Ya. Ada eskalasi di lapangan, ada konflik di lapangan. Itu ya protap, yang prosedur tetap yang kita lakukan itu sebagai petugas kepolisian di lapangan ya.
itu pasti akan kita amankan dulu ya. Semua yang ada di TKP kita amankan. Kejadian pada saat dinas di Cengkareng dulu di Lubuk Pelangi sana itu. Saya kebetulan di sana. Tahu sejarahnya. Ya, yang mau juga kawan saya. Pemeriksa itu pasti objektif, ya, pasti objektif. Nanti pasti akan mengerucut ya kepada siapa berbuat apa. Ya. Kalau hanya ikut-ikutan, nggak ada sajam, ya, kemudian nggak ada keterlibatan apa-apa, ya, itu pasti 1x24 jam akan dipulangkan. Kecuali yang memang berdasarkan bukti yang cukup, ya, bukan bukti yang cukup, ya, berdasarkan cukupnya bukti, ya, berdasarkan cukup bukti bahwa dia memang terlibat terkait dengan suatu perilaku perbuatan melanggar hukum ataupun melawan hukum, ya. Nah itu pasti dia akan lebih lama tuh dengan prosesnya. Kecuali kalau yang hanya diamankan aja, ya, itu sebentar pun pasti akan dipulangkan. Karena pemeriksaan, kemudian kita cari bukti-bukti lainnya, ya. Kalau ada sajamnya, itu pasti akan proses. Kecuali kalau yang ada sajamnya, pembinaan. Ya. Dan di era sekarang ini, ya, siapapun di sana dari kelurahan, kecuali kedapatan membawa senjata tajam, ya. Kalau senjata tajam kan undang-undang yang berbeda itu. Ya. 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 harus dipertanggungjawabkan walaupun di bawah umur, ya. Walaupun sebenarnya kita juga lebih repot, Pak. Kalau anak di bawah umur kita cuma bisa nahan 8 hari. Perpanjangan baru menguras energi juga, yang diurus juga bukan dia aja. Sebenarnya repot kalau kita lakukan penyidikan anak-anak di bawah umur. Tapi memang harus ada efek pembelajaran. Kenapa saya tidak lanjuti? Kenapa saya proses ini? Berarti karena orang tuanya udah nggak bisa ngurus lagi, bandel. Di sekolah pun sama nih, nggak bisa diurus sama gurunya. Di lingkungan pun begitu juga, dinasihatin sama orang tua yang ada di situ nggak mau dengar. Kami itu beda, kan? Kita semangat membina sebetulnya, bukan semangat menghukum, semangat membina biar anak ini ada perubahan. Gitu. Ada Pak Haji minta tolong ke saya, ada polisi minta tolong ke saya, ada tentara, RT, RW. Ya sebenarnya saya dilema juga, Pak. Kita Pak Dedi dong? Iya. Kita tiap hari kan ketemu Pak RW, Pak RT, Pak Ustadz. Minta tolong, ya. Yang 1, 2, saya bantu. Ya. Kegiatan kita sosial itu yang pertama. Itu yang paling penting adalah kegiatan sosial. Jadi mohon izin juga kalau ada kegiatan Pak Kapolsek yang sifatnya mungkin K3 atau apa, monggo kita siap bantu. Gitu. Jadi kita welcome aja. Karena ini rumah kita juga. Kalau kita yang membangun siapa lagi seperti itu. Jadi harapan saya di Pemuda Pancasila ini bukan mau jago-jagoan, tapi kita menjalin silaturahim sesama saudara-saudara kita. Apalagi yang sini ada abang kita dari Korkabi, saudara juga. Ada teman baru lagi nih dari Pemuda Maluku Muslim, Masya Allah. Tambah lagi saudara kita, Pak. Udah enak udah. Pondok Gede, Masya Allah, adem ayem, Insya Allah seperti itu. Jadi mungkin itu aja, Pak. Jadi sekali lagi saya salam kenal sama Pak Kapolsek dan Bang Umar. Mohon juga kita selalu koordinasi di lapangan agar tidak terjadi konflik and interest yang ada di lapangan. Saat ini saya lahir dari 73 hampir 51 tahun. Alhamdulillah, Pak. Pondok Gede aman, damai, seperti itu. Jadi jangan sampai kita diolos malah sok jago-jagoan, nggak ada artinya, udah nggak? Kalau perlu ada kue dibagi aja, jangan dimakan sendiri, bukan gitu. Wah itu cocok nggak? Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada sahabatku Pak Kapolsek, Pak Umar dan kawan-kawan semua. Mohon keuangan pintu maaf yang sewas-wasnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Terima kasih sebelumnya kepada Kapolsek Pondok Gede yang sudah menyelenggarakan acara pada malam hari ini, yang justru sebenarnya ini acara yang sangat bagus dan sangat penting. Kenapa? Karena sudah
mungkin sudah lama atau sudah berapa tahun kita tidak pernah bertemu bareng-bareng kayak seperti ini bersama Kapolsek Pondok Gede gitu, atau ada yang mewakili dari Pondok Gede untuk bisa mengumpulkan semua ormas pada malam hari ini. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih, kita beri close buat Kapolsek Pondok Gede. Nah, yang pertama saya sangat luar biasa untuk pada acara malam hari ini. Terima kasih. Tadi yang sudah dikatakan, untuk yang pertama saya mau klarifikasi Pak Kapolsek. Tadi disebutkan ada 2 Forkabi. Di sini ada 1. Gitu. Ada 1. Kaknya hanya 1 Forkabi yang sudah lama, sudah paling tua, 24 tahun. Untuk di Pondok Gede dan Jabodetabek. Itu yang saya mau klarifikasi yang pertama, Pak Kapolsek. Kenapa saya bilang klarifikasi? Karena saya dari pihak Forkabi, dari baik itu Pondok Gede ataupun Pondok Melati sudah menyerahkan SK di Polsek Pondok Gede. Baik itu saya pribadi sebagai ketua di Jatiwarna, saya juga sudah menyerahkan SK di Pondok Gede. Artinya yang sudah diakui selama ini selama 24 tahun hanya Forkabi yang kaknya cuma 1. Itu saya yang mau tegaskan untuk yang pertama. Untuk kenapa saya tegaskan ini? Karena jangan sampai saya di Jatiwarna sudah membangun citra Forkabi untuk gimana caranya jauh lebih baik. Saya bekerja sama dengan lurah, dengan kecamatan, dengan Kapolsek. Kemarin ada acara ketiga. Kemarin ada acara dari ketiga juga dari Kelurahan Jatiwarna. Kita ada acara lagi saturan dan segala macam yang sudah kita bangun selama ini di lingkungan Jatiwarna, utamanya Pondok Melati. Itu jangan sampai akhirnya ternodai dengan nama-nama yang lain. Kenapa saya bilang ternodai dengan nama yang lain? Kita tadi Pak Kapolsek sendiri sudah bilang, kalau seandainya nanti ada terjadi di lapangan, kita nggak pernah tahu itu Forkabi atau yang lain. Akhirnya membawa nama Forkabi, yang jelas Forkabi cuma 1, jangan sampai dibawa dengan nama yang lain. Itu yang pertama, Pak Kapolsek. Saya mau klarifikasi dan intinya hanya 1. Yang kedua, selama ini saya ingin acara seperti ini tidak hanya sampai hari ini. Kalau bisa, ketika misalkan mudah-mudahan Pak Kapolsek masih menjabat di sini atau mungkin nanti kedepannya sudah menjabat di tempat yang lain dan sudah digantikan, saya minta saran untuk acara seperti ini dilanjutkan lagi. Mungkin dibikin periode, apa nanti per 3 bulan atau per 4 bulan atau terserah mau dibikin per semester atau segala macamnya. Yang penting kita harus ada pertemuan silaturahmi antar ormas yang ada di Kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati. Itu yang kedua. Kenapa saya bilang? Karena adanya silaturahmi seperti ini kita akhirnya saling kenal. Karena adanya silaturahmi ini kita akhirnya saling silaturahmi seperti ini. Seperti tujuan tadi dari Pak Kapolsek, menyatukan kita semuanya untuk bisa sama-sama menertibkan Pondok Gede dan Pondok Melati. Itu yang kedua, Pak Kapolsek. Nah, untuk yang selanjutnya, kita juga sama-sama di sini mungkin kita tidak ingin saling bertengkar, pasti. Kita tidak saling bentrok, kita tidak saling berselisih, itu pasti. Nah, selanjutnya gimana cara pembinaan untuk Pak Kapolsek? Saya mau bertanya, selanjutnya gimana cara pembinaan Pak Kapolsek untuk kami semua ormas yang ada di sini, terutama Pondok Gede dan Pondok Melati, untuk pembinaan selanjutnya supaya kita sama-sama untuk membangun seperti dengan tadi Bapak Ketua. Ada Pak Kadit Birmas, Pak Yanu, ada Pak Muhammad. Menanggapi apa yang disampaikan pada poin pertama, saya tidak masuk ranah. Perlu saya jaga itu, ya kamtipmasnya. Hati boleh panas, tapi kepala tetap harus di. Kita semua bersaudara. Kantong semua bersaudara. Kemudian yang kedua tadi terkait apa? Seperti apa kalau di dalam? Itu terakhir itu. Yang kedua ada. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolsek, yang terhormat Tuan Rumah dan beserta ketua-ketua. Mungkin dari tadi sudah ada masukan. Kita mau bertanya aja Kapolsek izin. Yang pertama perihal yang ada di lapangan. Ketika kemarin operasi berantas preman, tapi alhamdulillah di wilayah Pondok Gede ini tidak ada terjadi apapun. Gitu. Kedua, perihal masalah proposal atau kegiatan, biasanya kami
dari semua organisasi ini kalau ada kegiatan ini ngirim proposal untuk ke pengusaha gitu. Jadi pertanyaannya ketiga, untuk bicara uang kas gitu kan. Saya kira semua teman-teman ormas punya uang kas untuk diusaha gitu ya. Lagi-lagi untuk pembagian poin ini Pak Kapolsek, biasanya sudah dimasukin sama ormas, tadi dimasukin lagi, itu yang terjadi gitu kan. Sampai juga kemarin di wilayah Jati Bening kami ada gesekan sedikit sama ormas karena memang itu punya binaan wilayah dia dimasukin gitu kan. Mungkin itu aja, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kenapa ada perpecahan atau ada konflik? Itu tadi pertama, pembagian kue. Pembagian kue ini bisa dimiliki hanya seseorang. Internet sendiri bisa terjadi perpecahan. Yang kedua, dari kami masukan Pak Kapolsek mengenai koordinasi. Koordinasi ini sangat penting. Kami sendiri terima undangan. Sebenarnya kami nggak terima undangan. Ada dimasukkan Pak Deddy Situmorang memberitahu kepada kami, sehingga saya konfirmasi lagi sama Pak Kusnandar. Kebetulan Pak Kusnandar kita udah saling ketemu. Saya tanya undangan untuk pemuda Batak Bersatu Pondok Melati kenapa tidak ada? Gitu. Akhirnya Bapak lupa Pak apa tuh kemarin telepon saya, undangannya akhirnya nyusul. Oke. Intinya dari kami pemuda Batak Bersatu perlu kita ada koordinasi. Koordinasi dalam arti ini perlu kita buat. Sekarang kan udah canggih. Di WA Group di satu organisasi masuk 3 orang, biar ada masalah di undangan atau di apa bisa langsung diselesaikan seperti kata Pak Kapolsek tadi. Jangan, polisi adalah langkah terakhir untuk hukum. Mari kita selesaikan dari tahap awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sama-sama kita hormati mandat kita Kapolsek Pemda Bapak Lurah. Sama-sama kita hormati tuan rumah abang kita yang memakai. Alhamdulillah beliau bersedia untuk menampung kita untuk saling mengenal, saling kasih masukan dan pertanyaan apa dan semua yang sudah dijawab oleh Bapak Kapolsek. Mohon izin abang-abang semuanya yang saya hormati juga, di sini saya hanya menggunakan diri karena mohon izin juga saya ini ormas yang paling muda. Sekali lagi saya ormas harian, saya sekitar baru 5 tahun berdiri. Nama saya Sugeng Wawan, saya ketua Jajakan Desa Pondok Melati. Jadi alhamdulillah walaupun baru 5 tahun berdiri, saya selalu berkoordinasi dengan Polsek, Kelurahan, Kecamatan kami. Alhamdulillah sudah lumayan dikenal. Jadi abang-abang semua juga udah kelakuan teman saya semua. Alhamdulillah ini abang-abang senior saya semua. Jadi di sini saya terima kasih, ini kehormatan bagi saya juga bisa abang-abang semua bahwa saya dan jajarannya hari bayar itu selalu saya berkoordinasi dengan beliau. Selalu Muhammad juga selalu sama teman-teman ormas semua selalu saya berkoordinasi berbagi apapun itu. Jadi saya di sini yang bertanya nggak ngasih masukan karena masukan sudah cukup. Pertanyaan juga bersama semua pertanyaan seperti itu. Saya hanya memperkenalkan diri. Dan di Pondok Gede juga ada saudara-saudara saya, ketuanya sekarang baru Bang Jayadi, dulu Bang Udin Nauli, sekarang diganti Bang Jayadi. Itu saudara-saudara saya yang anggota saya di Jakarta Nusantara. Jadi Jakarta itu jawara, jaga kampung, jaga saudara, jaga agama, jaga negara. Jadi semua yang ada di sini semua saudara saya, semua agama, kita semua bersaudara. Kita satu negara Indonesia. NKRI, terima kasih. Mulai itu opini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesehatan kita. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita baca kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan kesehatan, panjang umur dan keistiqomahan, dan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang banyak, yang berlimpah,
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengajak kepada saudara saya yang non muslim, kami persilakan untuk berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan mu'afin yang yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa ajib sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridwan wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan wa afina hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kapolsek Pondok Gede ingin bahwa ormas yang ada di wilayah Pondok Gede kemudian berkoordinasi dengan Pak Umar K ini kita mengumpulkan mereka untuk membuat suatu kesepakatan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di wilayah hukum Pondok Gede. Itu yang paling utama. Artinya sebelumnya memang sebelum ada terjadi, artinya gesek-gesekan antara Pak Prabowo yang lain. Sebelumnya belum pernah ada kegiatan seperti ini sehingga ormas yang ada di wilayah Pondok Gede ini ada beberapa ormas. Nah, ini kita rapatkan barisan sehingga di lapangan mereka bisa saling mengenal kemudian sama-sama bisa menjaga Kamtimas. Tadi salah satu ormas menyatakan per 3 bulan, per 6 bulan. Gimana tanggapan Pak Kapolsek? Itu tujuan yang baik artinya itu niatan yang positif Jadi kegiatan ini akan berkelanjutan, akan berkesinambungan. Jadi tidak hanya selesai hari ini saja tetap kebersamaan ini akan kita rawat, kita pelihara sehingga wilayah hukum Polsek Pondok Gede bisa lebih kondusif. Harapan Pak Kapolsek seperti apa? Harapan saya adalah ormas yang ada di wilayah Pondok Gede ini bisa sama-sama menjaga keamanan Tidak ada benturan-benturan ataupun gesek-gesekan antara ormas yang selama ini ada presiden buruk terhadap ormas Ini harus saya jaga, harus saya rawat dan harus saya pastikan wilayah saya aman dan kondusif. Siap. Pak Jik, bisa ditambah. Terima kasih. Ya, yang pertama terima kasih banyak. Saya atas nama Ketua Ormas Front Pemuda Maluku, juga atas nama Ketua RT 08 RW 011 Pondok Gede. Saya berterima kasih kepada Pak Kapolsek dan khususnya kepada kepolisian. Ya, hari ini Pak Kapolsek ini baru bertugas 6 bulan. Banyak Kapolsek yang semuanya positif, tapi baru pernah terjadi Pak Kapolsek yang bertugas 6 bulan, Pak Bambang, mengumpulkan kami semua. Dan alhamdulillah saya juga merasa bangga dan terhormat Pak Kapolsek menghubungi saya, walaupun baru 6 bulan menghubungi saya untuk memberikan berkoordinasi, memberikan pertanyaan dan masukan bahwa Bang Umar, apakah bisa untuk kita kumpulkan teman-teman orang untuk kita silaturahmi? Sangat bisa. Dan ini saya merasa satu bangga bahwa luar biasa Pak Kapolsek ini memberikan positif untuk masyarakat kami dan khususnya di wilayah Pondok Gede. Saya orang Ambon, saya jadi RT di sini, tapi luar biasa. Ada Kapolsek yang bahkan tugas di sini sampai 2 tahun, tapi belum pernah terjadi seperti ini. Maka saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada kepolisian dan khususnya Pak Kapolsek. Pondok Gede ini sudah menjadi istana saya dan Kota Bekasi sudah menjadi istana saya. Maka saya berharap silaturahmi tadi tidak terputus sampai di sini. Handphone saya terbuka dan rumah saya terbuka seperti ini. Dan tadi seperti pertanyaan teman-teman bahwa 3 bulan sekali saya tawarkan lagi, setiap bulan juga saya siap di sini. Saya sudah siapkan tempat dan mau kita berkomunikasi silaturahmi itu harus selalu bertatap muka, komunikasi jangan terputus. Terima kasih. Cukup? Yes. Bang, selamat malam, Bang. Malam.
Bang, dengan artinya berkumpulnya sekian ormas yang ada di kota Pondok Gede, ya, kecamatan Pondok Gede, menurut abang seperti apa sih? Adanya Kapolsek yang baru? Saya senang sekali dengan adanya perkumpulan ini disatukan kembali, jadi kita juga saling kenal semua sama organisasi, dan jadi silaturahmi ini benar-benar bagus. Kapolsek yang baru ini saya salut dan bangga, sesuai dengan temanya merajut kebersamaan untuk terciptanya situasi aman dan kondusif. Ini di kediaman Pak Umar, Ketua FKPPN, ya, untuk Maluku. Kira-kira menurut abang seperti apa sih sosok daripada Pak Haji Umar ini? Baik, Pak Haji Umar Baik itu tokoh masyarakat kita, ya kan, tokoh, dan memang ya kita saling menghormati, karena kita NKRI, Bang, ya enggak, kebersamaan lebih penting. Oke. Bang, harapan abang satu lagi, Bang. Harapan abang seperti apa sih? Apakah memang momen ini sekali aja memang continue ke depannya, Bang? Harus continue dong. Kalau bisa diadain lagi pertemuan seperti ini, makanya disampaikan dengan Kapolsek, saya sangat setuju. Terima kasih, Bang.